Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade. Hari ini mau share cara free motion quilt. Pertama-tama kita tentukan desain. Free motion quilt itu apa sih gitu ya? Quilt itu adalah proses menjahit lebih dari 2 lapis kain. Nah, free motion itu maksudnya bergeraknya bebas. Jadi ini seperti menggambar dengan mesin jahit di kain. Nah, ini saya beri contoh. Clutch ini diselesaikan dengan free motion quilt. Jadi kita menggambar menggunakan mesin jahit, tintanya itu benang, medianya itu ya quilt atau clutch yang kita kerjain ya. Biasanya prosesnya ini proses jahitnya itu terus menerus. Jadi seperti ini nih contoh, saya jahit di keliling bentuk cangkir, lalu nyambung ke buku yang kebuka halamannya, nyambung terus, lalu pindah ke ikatan buku yang di sebelah kirinya. Seperti itu. Nah, sebelum teman-teman jahit atau menggambar di kain menggunakan mesin, baiknya kita desain dulu, kita gambar dulu di kertas ya. Ini saya beri contoh ada 3 layout quilt atau sarung bantal atau project apa yang teman-teman sedang kerjakan ya. Untuk quilt biasanya saya mulai dari bagian pojok kiri bawah. Nah, bentuk yang saya biasa pakai itu dan menurut saya sangat menenangkan saat ngerjainnya adalah yang ini, yang kayak tanaman. Jadi dia bikin lingkar-lingkar terus aja, nyambung terus nanti dikerjakan ke seluruh quilt di luar dari gambar rumahnya gitu ya. Itu pilihan pertama. Desain yang mudah berikutnya, teman-teman bisa tarik garis lurus seperti ini. Ikuti bentuknya, bentuk rumahnya gitu. Nah, seperti ini. Ini bisa dilakukan horizontal maupun vertikal ya. Selanjutnya yang mudah tapi cantik juga itu kayak gini. Twirling, satu arah ataupun 2 arah. Jadi bulatan di kanan, di kiri, ke kanan, ke kiri, terus aja dijahit atau digambar di luar gambar rumahnya gitu ya. Jadi teman-teman punya gambaran kira-kira nanti tampilan quiltnya kayak gimana ya gitu setelah saya jahit gitu. Yang mudah lagi kayak gini, bikin seperti tembok castle, bisa bikin 1 arah atau 2 arah atau random ya, disesuaikan aja dengan keinginan teman-teman. Atau bikin lingkaran di sekeliling rumahnya gitu ya. Kalau teman-teman mau sambung dengan jahitan di antara lingkaran boleh, kalau mau dilepas juga boleh. Nanti tinggal di trim aja benang jahit di antara lingkarannya gitu. Agak repot tapi yang penting hasilnya sesuai dengan keinginan ya. Lalu desain berikutnya itu misalnya ini, bunga. Kita bisa ikutin aja bentuk pinggiran bunganya seperti ini. Ya, terus keliling terus. Nah, ini juga hasilnya bakalan cantik. Teman-teman tinggal atur aja
jarak antara jahitan mau seberapa lebar atau seberapa kecil. Nanti disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Terus sampai selesai ya. Nah, berikutnya kalau ada quilt, misalnya desainnya kotak-kotak seperti ini. Ada patchwork atau variasi aplikasi ya. Bisa ditulis kata-kata seperti ini. Sebelumnya dikerjakan dulu pakai friction juga boleh, nanti jadi tinggal jiplak. Atau bikin kayak gini, kayak kabel telepon, atau zigzag naik turun, atau kayak tadi, garis-garis kanan ke kiri. Selanjutnya, yang umum itu bikin tulisan nama orang yang mau dikasih quiltnya, atau kata-kata yang bikin happy, bikin semangat, misalnya be happy, I miss you, atau bikin bentuk-bentuk yang lucu kayak bintang, hearts, bulan sabit, atau balik lagi bikin ini yang kayak tanaman liar. Suka-suka teman-teman aja ya maunya gimana, tapi yang pasti udah ada bayangan mau ngerjain ini seperti apa, jadi nggak nanti pas ngerjain di mesin bingung gitu ya. Oke. Selanjutnya kalau udah desain, kita pasang sepatu free motion. Sepatunya seperti ini, seperti yang di foto. Nah, ini dia tampilannya dari depan. Tampilannya seperti ini, ada tuas dan ada lubang. Ada kait juga ya di samping. Ini tampilan samping. Teman-teman bisa beli di Tokopedia atau toko online lainnya. Harganya juga nggak gitu mahal, nggak sampai 50.000 ya. Jadi sepatu yang biasa kita pakai dilepas dulu skrupnya dari batang sepatu di mesin tuh ya. Kita lepas, lalu kita posisikan sepatunya seperti ini. Tuas yang ada di sepatu itu ada di atas tuas horizontal yang ada di mesin. Oke, nih diperjelas lagi. Tuas yang ada di sepatu posisinya di atas tuas yang horizontal ini. Oke, setelah itu posisi jarum itu harus masuk di tengah lingkaran yang ada di bagian bawah sepatu. Oke, nanti otomatis kait yang di samping itu pasti posisinya pas untuk disekrup ke batang sepatu yang di mesin. Dicek lagi ya, tuasnya di atas, jarumnya di tengah-tengah lingkaran, lalu kait udah nempel manis, tinggal dikencengin skrupnya. Pasangnya hati-hati aja ya, pelan-pelan. Setelah itu benangnya kita tarik ke bawah ya. Nah, di bagian bawah mesin biasanya ada ini namanya feed dog. Feed dog ini dilihat kalau digeser, nih gigi-gigi yang ada di bawah nih dia turun posisinya. Kita turunin nih. Nah, turun ya. Itu diturunin supaya kita bisa bebas menggerakkan kain pada saat menggambar di mesin jahit. Maksudnya menjahit dengan dengan sistem free motion quilt ini. Oke, pas sudah selesai, kita tes dulu di kain terpisah. Diturunin sepatunya, lalu kita mulai jahit. Kecepatan jahit itu dan cara kita menggerakkan kain itu mempengaruhi panjang pendek jahitan yang akan dihasilkan ya. Nah, setelah dicoba, kalau udah oke, kita lihat. Nah, ini benangnya warna putih udah oke, warna biru juga. Nah, kalau udah nggak ada, maksudnya nggak ada distorsi ya, semua benangnya udah oke, berarti kita lanjut ke quilt atau clutch yang kita mau kerjain. Nah, ini pengerjaannya seperti ini, teman-teman. Untuk bidang yang besar seperti quilt ini, sebaiknya teman-teman jelujur dulu. Cara jelujurnya ada di video saya.
pembuatan Winter Village quilt. Nih saya kasih linknya di atas. Ya, ini saya pakai desain yang seperti tanaman aja. Karena buat saya itu relaxing. Saat pengerjaan akan ada suara sedikit dari si tuas sepatunya ya. Nah, ini hasilnya di bagian belakang. Yang benang orange itu adalah jelujuran saya. Ini close up-nya seperti ini, hasil free motion quilt. Nah, jadi untuk yang kain dasar biru tua, saya pakai benang biru tua. Untuk kain yang dasar putih, saya pakai benang warna putih ya. Jadi dia cantik. Atau teman-teman mau pakai warna kontras, terserah, sesuaikan aja sama projectnya. Nah, kalau teman-teman ketemu motif kain yang lucu seperti ini kainnya Lori Holt. Ini saya buat tas. Ada proses pembuatan tasnya. Saya link tutorialnya di sini di atas ya. Nah, ini saya ngikutin bentuk kelopak-kelopak bunganya ini. Ini saya pakai flanel, jadi dia hasilnya timbul. Kalau teman-teman pakai busa yang lebih tebal, hasilnya pasti lebih puffy ya, lebih muncul gitu. Ini hasil di bagian belakangnya, cukup kelihatan ya. Ya, sekian tutorial hari ini teman-teman. Semoga manfaat. Yuk subscribe, like, dan pencet tombol belnya supaya selalu dapat notifikasi saat saya upload video-video terbaru. Sementara itu, please stay safe dan sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih.